hadis yang diriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah. Beliau mengatakan, qala li Ibnu Abbas, berkata kepadaku Abdullah ibni Abbas. Qala li Ibnu Abbas, berkata kepadaku Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Ala urika imra'atan min ahli jannah. Jadi Atha bin Abi Rabah mengkisahkan tentang apa yang diucapkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Maukah aku pertunjukkan kepadamu seorang wanita dari penduduk surga? Kenapa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berani mengatakan demikian? Karena beliau tentunya sudah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang dipersaksikan dengan surga kecuali berdasarkan wahyu, karena itu perkara gaib. Adapun selain Rasulullah yang mempersaksikan dengan surga, ya tidak bisa, ya tidak bisa, ya paling semoga begitu, ya dimasukkan dalam surga, semoga Allah jauhkan dia dari neraka begitu. Adapun mempersaksikan, oh ahli surga dia, dari mana? Ya, dia tidak tahu perkara gaib dan bukan dalam kekuasaannya. Faqultu, maka Atha bin Abi Rabah mengatakan, bala, tentu aku mau. Nah, ini juga merupakan metode dalam pengajaran. Jadi metode di dalam pengajaran diantaranya memberikan rangsangan bagi orang yang mau diajar supaya siap mendapatkan pembelajaran. Itu ditanya dulu. Tujuannya adalah untuk lebih siap di dalam menerima pelajaran tadi. Maka dijawab bala. Tatkala menjawab bala berarti orang ini sudah siap nih. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, hadhil mar'ah as-sauda, ini adalah wanita penghuni surga, seorang wanita hitam. Atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kisahnya begini nih. Ini yang menjadi petunjuk apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, bahwasanya wanita hitam ini termasuk penghuni surga. Jadi kisahnya, dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian wanita ini mengatakan, inni usra, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita yang kena jin, ya. Ada dua, ya. Kenapa? Penyakit ayan. Penyakit ayan. Jadi aku adalah wanita yang kena penyakit jin, ya. Jadi ayan itu nggak tahu tuh si penerjemah, ya. Dari usra itu, ini yang saya lagi pikirkan. Jadi ada dua jenis, ya, kena penyakit jin. Yang pertama mas, yang kedua usra. Tetapi ya kalau pemakan riba, ya, ka'annahu yatahabbatuhu minal mas, seakan-akan dia jalannya oleng, kayak orang kesurupan. Itu mas. Tetapi kalau usra itu kena jin karena orang, ya. Jadi orang nyerang, ya, di sihir atau di pelet dan sebagainya. Ini usra. Aku adalah wanita yang kena jin ini. Wa inni atakasyaf, sedangkan aku atakasyaf, yaitu yang namanya orang dalam keadaan begitu memang kontrolnya menurun, ya, kontrolnya menurun. Jadi kontrol yang ada pada diri itu terpengaruhi dengan kontrol jin yang ada pada dirinya. Ini kasihannya orang-orang yang
disantet atau kesurupan, itu kontrolnya itu terganggu. Ya. Kontrolnya apa? Terganggu karena sebagaimana yang kita ketahui, inna syaitan yajri majra dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di peredaran darah. Dan ada yang mengatakan bahwasanya jin bekerja itu masuk ke saraf otak, sehingga di situ mengganggu sekali itu. Ya, pusing dan sebagainya, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Walaupun ini sahabi ya, tetapi ya kadang begitu, enggak kontrol, akhirnya auratnya terbuka. Fada'allah ta'ala li, maka Rasulullah, doalah engkau kepada Allah yang maha tinggi untukku. Fada'allah ta'ala li, maka berdoalah kepada Allah yang maha tinggi untukku. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in syi'ti sabarti walakil jannah. Wahai wanita hitam, jikalau kamu mau, kamu sabar aja. Sabar maksudnya ya kamu itu sembuh. Tapi kalau kamu sabar, kamu dapat surga. Tapi tetap kena penyakit jin begitu. Ya. Wa in syi'ta da'utullah ta'ala yu'afik, dan kalau kamu mau, ya, aku akan mohon kepada Allah agar menyembuhkanmu, memberikan afiat, memberikan kesehatan, sehat tetapi baik, itu namanya afiat. Jadi ada beda antara sehat dengan afiat. Jadi ada yang sehat tetapi tidak afiat, amalannya jelek. Tapi ada yang sehat, amalannya baik, namanya afiat. Makanya zaman dulu saya dalam keadaan sehat wal afiat. Ini kata-kata yang punah ya, punah karena surat menyuratnya sudah pakai elektronik, nggak kontrol ya. Pembelajaran tulis menulis secara elektronik ini sudah punah ya. Kalau kita lihat amati di sekolahan itu sudah nggak ada ya. Sekolahan jadi dulu diajarin cara menulis surat begini. Cara penulisan elektronik kayak gini udah nggak ada, tinggal orangnya ya. Seperti dalam taklim yang demikian ini ya, penting misalnya kita menulis surat, katakanlah saya dalam keadaan sehat wal afiat. Ta'ala ta'ala yu'afik. Faqalat, kemudian wanita itu mengatakan, asbiru, aku milih sabar. Faqalat inni atakasyaf, tetapi aku masih tersingkap pakaiannya, bisa kelihatan auratnya. Fadallaha alla atakasyaf, maka doakanlah aku supaya jangan pakaianku tersingkap, terbuka, sehingga auratnya kelihatan. Fada'alaha, kemudian didoakan dia tidak tersingkap walaupun tetap kondisinya dalam keadaan usra tadi. Ini menunjukkan betapa kasihannya orang-orang yang kena ya penyakit jin kayak gitu ya. Kasihan, karena kasihan sekali ya. Kasihan sekali lah ya, enggak terbayangkan. Kalau orang kena penyakit ayan masih mending. Cuman ada unsur bahaya tatkala kambuh. Tatkala apa? Kambuh. Tetapi secara keadaan dia tatkala normal, dia enggak sebagaimana keadaan orang yang terkena jin. Orang yang terkena jin normalnya aja enggak normal. Bagaimana kalau jinnya ini ya melakukan penyerangan sehingga terjadilah apa yang terjadi. Minimalnya yang nampak di kalangan manusia adalah misalnya diantaranya auratnya terbuka. Jadi orang-orang yang kena jin seperti ini mirip ya dengan istilah di zaman kita ini disebut dengan ODGJ ya. ODGJ ini belum tentu adalah orang yang gila. ODGJ, orang dalam gangguan kejiwaan ya. Jadi orang yang dalam gangguan kejiwaan ini kata-kata lebih umum ya. Zaman dulu gila. Nah, gila ini kata yang lebih spesifik ya. Nah, ODGJ lebih umum dan lebih sopan. Nah, ini termasuk ya kebaikan-kebaikan di masa kita ini, banyak
kata-kata yang dipersopan ya. Cuman memang ada kata-kata yang dipersopan tapi jelek ya, seperti misalnya ini hanya buat misal PSK misalnya, pekerja seks komersial. Jadi seks dalam artian zina itu bukan pekerjaan ya, keharaman, dan dia tidak bekerja ya. Yang lebih tepat misalnya dikasih judul jasa pelayanan masuk neraka gitu, itu lebih bagus ya, jasa pelayanan masuk neraka. Jadi kalau mau masuk neraka keluarin duit ya, menikmati ya syahwat yang haram, ini berdampak neraka ya, berdampak neraka ini gitu ya, jasa layanan neraka ya. Gitu, jadi lebih tepat, jadi bukan PSK ya. Kalau ODGJ pas ya, pas. Jadi memang ada yang pas, ada yang tidak, tapi jadinya memang lembut ya. Lembut, cuman kan harus terkontrol secara syariat. Ini saja yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Kita dapat hadis yang ke-35 dan di sini menunjukkan kekuatan sabar ya, demikian agungnya, sampai beberapa hadis yang kita baca menunjukkan orang-orang yang bersabar balasannya adalah surga. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi